Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konstitusi dan bagaimana konstitusi memberikan hak atas kebebasan berpendapat kepada setiap warga negara. Karena topik ini sangat penting karena menyangkut bagaimana kita bisa menyampaikan pikiran, kritik, dan pendapat tanpa takut ditekankan. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti hak atas kebebasan berpendapat, kita harus mengetahui bahwa apa itu konstitusi. Jadi, konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai yang pertama ada landasan penyelenggaraan negara. Yang kedua, memiliki pelindung hak-hak warga negara. Yang ketiga, pengatur kekuasaan lembaga negara. Sederhananya, konstitusi itu seperti aturan besar yang menjadi pegangan semua orang, termasuk pemerintah. Nah, kita kan sudah masuk pada pembahasan konstitusi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti, yakni hak atas kebebasan berpendapat dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tentang setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya tentang setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengelola dan menyampaikan informasi. Nah, itu kan dari pasalnya. Jadi dari pasal ini jelas bahwa konstitusi itu sangat melindungi hak berbicara, hak menyampaikan kritik, hak berdiskusi, hak mengapresiasikan diri baik secara lisan maupun tulisan, bahkan hak berpendapat melalui internet. Nah, sekarang kita harus bertanya, mengapa hak berpendapat itu sangat penting? Jawabannya apa ya? Jawabannya, hak ini penting karena yang pertama, fondasi demokrasi. Masyarakat biasanya mengawasi pemerintah. Yang kedua, mendorong transparansi, kritik, membantu negara lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas agar orang bebas berpikir dan berharmonis. Yang terakhir, menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak ada pihak yang bisa bertindak sewenang-wenangan. Bayangkan jika masyarakat dilarang memberikan masukan, negara kita bisa berjalan tanpa kontrol kak? Ya enggak kan? Jadi itu mengapa hak berpendapat itu sangat penting di setiap warga negara. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan batasan kebebasan berpendapat. Walaupun dipimpin, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Konstitusi dan undang-undang memberikan batasan agar yang pertama tidak merugikan orang lain, yang kedua tidak memicu permusuhan sara, yang ketiga tidak mengandung atau yaitu hoax, yang keempat tidak mengganggu ketertiban umum. Jadi kita walaupun punya batasan atas kebebasan berpendapat, kita tetap harus bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada contoh bentuk kebebasan berpendapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menyampaikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial. Yang kedua, mengikuti diskusi politik.
Yang ketiga, menulis artikel atau opini. Yang keempat, menyampaikan pendapat dalam organisasi atau kampus. Yang kelima, unjuk rasa secara damai. Semua ini secara konstitusional selama mengikuti aturannya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yakni peran pemerintah dalam melindungi hak ini. Pemerintah wajib memiliki peran penting dalam melindungi hak ini. Yang pertama, tidak membungkamkan pendapat warga. Yang kedua, menyediakan ruang dialog. Yang ketiga, menjamin akses masyarakat terhadap informasi. Yang terakhir, mengatur batasan lewat undang-undang tanpa melanggar konstitusi. Jika negara membatasi kebebasan secara berlebihan, itu bisa dianggap melanggar konstitusi. Jadi, kita sebagai warga negara, kita harus punya batasan untuk berpendapat dan berpendapat. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dari pembahasan ini. Secara sederhana, konstitusi memastikan bahwa setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat, namun tetap dalam koridor yang bertanggung jawab. Dengan memahami hak ini, kita bisa lebih berani berbicara sekaligus lebih bijak dalam menggunakan kebebasan tersebut. Jadi sebelum masuk pada penutup atau akhir dari video ini, kita harus melihat berita-berita tentang orang yang membukakan atau berpendapat kepada orang lain. Bye-bye! Pemerintah menyatakan bahwa hak berserikat, berpendapat, dan berkumpul secara damai dijamin oleh konstitusi. Namun kebebasan itu harus diselenggarakan dalam kerangka hukum dan ketertiban. Itu sebabnya setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum wajib mengikuti aturan agar pesan yang dibawa tetap tersampaikan tanpa menimbulkan keresahan. Ketika jalur hukum dan mekanisme resmi dipatuhi, aspirasi masyarakat bisa direspon secara lebih efektif oleh lembaga negara. Sebaliknya, tindakan yang melampaui batas hukum justru berisiko mengabulkan tujuan mulia dari aspirasi yang ingin diperjuangkan. Yang terpenting, mari gunakan hak demokrasi dengan cara yang tertib dan konstruktif. Dengan begitu, suara rakyat didengar jelas tanpa menimbulkan perpecahan. Itulah materi pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.